Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berikutnya kita akan membahas tipe kepribadian koleris atau psikopat. Masih membahas buku yang berjudul Super Personality Plus oleh Ben Ravanani, menciptakan pribadi memikat dan berpengaruh. Jadilah pribadi unik dan memikat. Tipe kepribadian koleris atau psikopat. Koleris psikopat, kepribadian ini suka sekali mengatur orang. Tipenya itu suka mengatur-ngatur. Suka tunjuk-tunjuk atau perintah-perintah orang. Ia tak ingin ada penonton dalam aktivitasnya. Bahkan tamu pun bisa saja ia suruh melakukan sesuatu untuknya. Akibatnya, sifatnya yang bossy, sehingga orang koleris tak punya banyak teman. Orang-orang berusaha menghindar, menjauh agar tak jadi korban karakternya yang suka mengatur dan tak mau kalah itu. Orang koleris senang dengan tantangan, suka petualangan. Mereka punya rasa hanya saya yang bisa menyelesaikan segalanya. Tanpa saya, semuanya berantakan. Oleh karena itu, orang yang ini koleris, psikopat ini, karena itu mereka sangat goal oriented, tegas, kuat, cepat dan tangkas mengerjakan sesuatu. Baginya tak ada istilah tidak mungkin. Seorang wanita koleris mau dan berani naik tebing, memanjat pohon, bertarung ataupun memimpin peperangan. Dia sangat pemberani ya, meskipun dia wanita. Kalau memiliki kepribadian koleris, dia akan berani untuk menanjak atau menaiki tebing, memanjat pohon, bertarung ataupun memimpin peperangan. Kalau ia sudah kobarkan semangat, maka hampir dapat dipastikan apa yang akan ia lakukan akan tercapai seperti yang ia katakan. Sebab ia tak mudah menyerah, serta tak mudah pula mengalah. Dari segi kekuatan, dia adalah seorang leader, pengambil keputusan, dinamis, aktif, sangat memerlukan perubahan, berkemauan keras dalam mencapai sasaran, bebas dan mandiri, suka tantangan, berprinsip, hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini, solutif, praktis, bergerak cepat, mendelegasikan pekerjaan dan orientasi berfokus pada produktivitas, membuat dan menentukan tujuan, mau memimpin dan mengorganisasi, biasanya punya visi, unggul dalam keadaan darurat. Dari segi kelemahan, tidak sabar dan cepat marah, senang memerintah, susah sedikit santai, menyukai kontroversi dan pertengkaran, terlalu kaku dan keras, tidak menyukai air mata dan emosi tidak simpatik. Tidak menyukai air mata dan emosi tidak simpatik. Tidak suka yang bertele-tele, keputusan sering tergesa-gesa, banyak tuntutan pada orang lain,
cenderung memperalat orang lain, menghalalkan segala cara demi tujuan, gila kerja, sulit minta maaf, merasa dirinya yang paling benar. Itu dari segi kelemahan. Seseorang berkepribadian korelis memiliki kemauan keras dalam menggapai sesuatu. Ia seorang yang berapi-api, praktis, dan cekatan. Ia tidak pernah dirangsang oleh lingkungannya. Bahkan, ia yang memberi ide-ide cemerlang kepada orang lain. Orang di sekitarnya, ia tidak goyah dengan tekanan orang lain. Jadi ia tidak perlu dirangsang oleh lingkungannya, bahkan ia yang memberikan ide-ide cemerlang kepada orang lain, orang-orang yang di sekitarnya. Ia tidak goyah dengan tekanan orang lain, bahkan tekanan itu semakin mendorongnya untuk maju. Berikutnya, kombinasi kepribadian. Dalam diri manusia tidaklah memiliki watak yang identik seperti uraian di atas atau uraian-uraian yang telah saya bacakan di uploadan saya sebelumnya itu. Bisa dilihat. Menurut Florence Litter dalam penelitiannya bahwa ternyata keempat watak itu pada dasarnya juga dimiliki setiap orang. Hanya kadarnya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu muncullah beberapa kombinasi watak manusia, beberapa diantaranya sebagai berikut ini. Koleris sampai sanguinis, aktif energetik. Kedua watak itu dominan sekali dalam mempengaruhi cara kerja dan pola hubungannya dengan orang lain. Jadi, koleris, sanguinis, aktif energetik, energik. Kedua watak ini dominan sekali dalam mempengaruhi cara kerja dan pola pikir orang lain. Manusia dengan tipe kepribadian ini adalah seseorang yang pantas menjadi motivator hebat. Ia seringkali menjadi inspirasi bagi banyak kalangan. Ia pemimpin yang terbuka dan menyenangkan. Orang tipe ini biasanya memiliki kemampuan bicara yang tidak hanya memotivasi, tapi juga membuat banyak orang tertawa dan terinspirasi. Orang koleris sanguinis sangat supel, mudah bergaul dengan siapa saja. Dia tetap berwibawa namun terkesan tidak sombong, lebih down to earth. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki kemampuan yang tinggi untuk mempengaruhi orang. Ia sangat fleksibel dan optimis. Permasalahan yang serius, ia akan tangani dengan serius. Jadi kalau ada permasalahan serius, ia pun akan menanganinya dengan serius pula. Namun ketika ia mengalami kegagalan atau tidak tercapainya suatu target, dia akan berlapang dada, bahkan tertawa, bukan putus asa ataupun menyerah. Ia akan berusaha merayakan kegagalan dengan upaya lain yang lebih kuat lagi. Orang seperti ini mau belajar, cepat belajar dan tanggap akan peluang-peluang di sekitarnya. Dalam memimpin pun ia mudah dekat dengan bawahan dan rekan-rekannya. Sehingga orang tipe ini cenderung sangat amat banyak memiliki teman dari berbagai kalangan. Kelemahannya, mereka cenderung pelupa dan melupakan kejadian-kejadian yang menurut orang lain penting, namun ia melupakannya. Oleh karena itu,
orang yang perasa akan banyak tersinggung oleh orang koleris sanguinis. Orang-orang yang baperan akan banyak tersinggung oleh orang yang memiliki kepribadian koleris sanguinis. Karena merasa tidak dipentingkan, nah, itu penyebabnya. Orang-orang koleris sanguinis sering lupa akan hal-hal kecil yang dianggap istimewa oleh beberapa orang. Orang dengan tipe ini biasanya mencari pendamping hidup yang kalem namun bisa diajak cerita. Maaf, orang koleris sanguinis biasanya mencari teman atau pendamping hidup yang kalem namun bisa diajak ceria, tidak pemurung, tidak membosankan, dan mudah diajak tertawa. Sanguinis koleris, colorful, energetik, tidak jauh berbeda dengan yang telah dijabarkan di atas. Perbedaannya, orang dengan kepribadian dominan sanguinis lebih careful dan sering melakukan guyonan-guyonan terhadap orang-orang penting seperti orang-orang pemerintahan atau orang-orang yang mereka anggap terlalu freak dalam memimpin. Orang tipe ini bisa memimpin dengan baik jika ditunjuk, namun dalam suasana santai mereka cenderung melupakan bahwa sebenarnya mereka memiliki jiwa pemimpin. Selebihnya sama dengan penjabaran koleris sanguinis. Baiklah teman-teman, untuk kali ini cukup sampai di sini vlog atau pembacaan buku mengenai kepribadian dan akan dilanjut dengan pembahasan kepribadian yang lain. Ada koleris melankolis atau superpower dan melankolis koleris perfection. Cukup sekian. Terima kasih telah menonton vlog ini atau mendengarkan vlog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.